Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi dan kecakapan abad 21. Pada mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Dr. Henry Praherdiono SSI MPD. Baik, sebelum saya memulai presentasi kali ini, perkenalkan, nama saya yaitu Ageng Zakwan Tuba dari kelas B Pendidikan Dasar 2020. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil bedah buku yang berjudul Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21. Untuk bukunya seperti ini. Judulnya tadi Pendekatan Saintifik dan Kontekstual Pembelajaran Abad 21. Kunci sukses implementasi kurikulum 2013 dari Dr. M. Husnan DPL ED MPD. Baik, langsung saja ke materi pada buku ini. Telah saya baca dan telah saya pahami isi dari buku ini. Mulai pada bab pertama berisi belajar dan pembelajaran. Di sini pada belajar dan pembelajaran ada pengertian dari George 1984 mengartikan belajar adalah proses membangun pemahaman atau pemaknaan terhadap informasi dan pengalaman siswa. Intinya, belajar adalah proses perubahan, sedangkan pembelajaran didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku individu yang disebabkan oleh pengalaman sendiri. Selanjutnya itu prinsip-prinsip tujuan belajar siswa. Di sini belajar pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu siswa. Mengajar harus dikaitkan dengan makna belajar yang perlu menyentuh sejumlah prinsip-prinsip belajar yang ada pada diri siswa. Di sini menurut Gates dan Berliner 1984, prinsip-prinsip belajar menjadi acuan belajar mengajar ada 7, yaitu pemberian perhatian dan motivasi pada siswa, mendorong dan memotivasi keaktifan siswa, keterlibatan langsung siswa, pemberian pengulangan, pemberian tantangan, umpan balik dan penguatan, memperhatikan perbedaan individual siswa, seperti itu. Untuk tujuan pembelajaran, apabila tujuan pembelajaran suatu bidang pembelajaran ditinjau dari hasil belajar, maka akan muncul 3 ranah, yaitu tujuan pembelajaran ranah kognitif, tujuan pembelajaran ranah afektif, dan tujuan pembelajaran ranah psikomotorik. Selanjutnya, untuk penekanan dalam proses pembelajaran, siswa jangan selalu dianggap sebagai objek belajar yang tidak tahu apa-apa. Ia memiliki latar belakang, minat, dan kebutuhan serta kemampuan yang berbeda. Peranan guru tidak hanya terbatas sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, pelatih, pengembang, dan pengelola kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran siswa. Dalam prakteknya, untuk mencapai hasil diharapkan melalui 4 azas, yaitu logika, praktika, etika, dan estetika. Kreativitas dalam pembelajaran.
terdapat 16 sifat yang perlu dimiliki seseorang untuk mewujudkan kreativitasnya. Terdiri dari memiliki kepercayaan yang besar terhadap diri sendiri, memiliki sikap keingintahuan dan tekun, melontarkan pertanyaan, menjauhkan diri dari kemapanan dan kenyamanan, tidak bersifat fanatik atau keinginan yang berlebihan, melakukan penelitian dan penelaahan terhadap kejadian, memiliki kemauan menata gagasan, mampu mengajukan banyak solusi, bersemangat menyampaikan gagasan, kemampuan bertanggung jawab, memiliki keseimbangan emosional, memiliki kemampuan menganalisis dan mengambil kesimpulan, berupaya untuk konsistensi, memiliki motivasi untuk sukses, memiliki pikiran yang positif, memiliki beragam kompetensi. Kompetensi dalam pembelajaran. Secara sederhana, kualifikasi guru profesional dijelaskan sebagai berikut. Guru memiliki kapabilitas personal, guru sebagai pembaharu atau motivator, guru sebagai pengembang. Untuk mencapai kompetensi pembelajaran perlu menerapkan 7 kompetensi kunci. Di sini yaitu mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisis informasi. Pertama, menyampaikan ide dan informasi, merencanakan dan mengorganisasi kegiatan, bekerja sama dengan tim, menggunakan ide dan teknik matematika, memecahkan masalah dan menggunakan teknologi. Pada bab kedua, yaitu pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonsep hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Siswa yang produktif, kreatif, inovatif, afektif harus memiliki 3 ranah kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini juga dari 3 kompetensi itu, masing-masing kompetensi memiliki kategorinya masing-masing, yaitu untuk sikap memiliki di dalamnya adalah menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Untuk pengetahuan itu terdiri dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Untuk keterampilan atau skill yaitu terdiri dari mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan menyaji. Selanjutnya untuk karakteristik pembelajaran dengan metode saintifik. Di sini ada beberapa karakteristiknya, yaitu pembelajaran dengan metode saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut: berpusat pada siswa, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, dapat mengembangkan karakter siswa. Langkah-langkah umum pembelajaran dan pendekatan saintifik. Pada langkah-langkah pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifik, meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, mencoba, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, menciptakan, serta membentuk jaringan. Pendekatan ilmiah mempunyai kriteria proses pembelajaran sebagai berikut, yaitu materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu. Penjelasan guru
terhadap respons siswa, dan interaksi edukatif guru. Siswa terbebas dari prasangka yang serta-merta atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan materi pembelajaran. Selanjutnya, mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami dan menerapkan serta mengembangkan pola pikir secara rasional dan objektif, berbasis pada konsep teori dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas namun menarik sistem penyajiannya. Bentuk kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik sebagai berikut. Di sini ada beberapa kegiatan, yaitu pertama, kegiatan mengamati. Aktivitasnya adalah melihat, mengamati, membaca, mendengar, dan menyimak. Kegiatan menanya, aktivitas belajarnya yaitu mengajukan pertanyaan yang faktual sampai bersifat hipotesis. Kegiatan selanjutnya, pengumpulan data. Aktivitas belajarnya menentukan data yang diperlukan dari pertanyaan yang diajukan, menentukan sumber data, mengumpulkan data. Yang selanjutnya, kegiatannya mengasosiasi, yaitu menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, menentukan data atau kategori analisis data. Yang terakhir itu mengkomunikasikan, menyampaikan hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan, diagram, bahkan gambar atau media lainnya. Model pembelajaran yang diharapkan untuk era kekinian atau abad 21 yaitu pertama, communication skill, collaboration skill, critical thinking and problem solving skill, dan creativity and innovation skill. Beralih ke bab 3. Bab 3 yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini yang dibahas pada poin bab 3 yaitu merancang kegiatan belajar dan mengajar. Di sini pencapaian pembelajaran dapat berhasil dengan baik dan efektif manakala dapat mencapai 10 ciri atau karakteristik pembelajaran efektif. Di sini 10 cirinya yaitu pemaparan materi dan pengarahan dari guru disampaikan secara jelas. 1. Kedua, menggunakan kegiatan belajar mengajar yang bervariasi. Yang ketiga, tugas berorientasi pada iklim kelas yang kondusif. Yang keempat, memperhatikan kecepatan belajar individu. Yang kelima, meningkatkan partisipasi siswa dan mengusahakan agar seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran. Yang keenam, memantau kemajuan terpenuhinya kebutuhan siswa dalam belajar. Yang ketujuh, menyampaikan pelajaran dengan struktur dan organisasi yang jelas. Yang ke-8, menjamin tercapainya tujuan pendidikan, memberi umpan balik yang positif dan konstruktif. Yang terakhir, menggunakan teknik bertanya yang baik. Selanjutnya, penggunaan media dan alat pembelajaran. Media pendidikan adalah segala sarana atau bentuk komunikasi non-personal yang dapat dijadikan sebagai wadah atau informasi pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik, serta dapat menarik minat serta perhatian sehingga tujuan daripada belajar dapat tercapai dengan baik. Jenis dan klasifikasi media pembelajaran. Di sini ada beberapa jenis media. Yang pertama, media transparansi, kedua media audio, 3 media slide, 4 media video, 5 media CD multimedia interaktif, dan yang ke-6 media internet. Di sini menurut Heinig 1992, media pembelajaran dikelompokkan menjadi beberapa macam bentuk dan jenis. Media sebagai alat bantu pendidikan dibagi menjadi beberapa klasifikasi menurut fungsi, jenis, dan sumbernya. Sedangkan menurut sumbernya, media dikelompokkan menjadi media yang berada di kelas, di sekolah, dan di masyarakat.
media bebas dan komersial, media dari tubuh atau diri sendiri, dan volunteer. Menurut fungsinya, media pembelajaran dikelompokkan menjadi media visual, audio, dan audiovisual. Klasifikasi media pembelajaran. Media dapat diidentifikasi ke dalam 3 unsur pokok media, yaitu suara, gambar, dan gerak. Berdasarkan identifikasi tersebut, maka media dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut: media audiovisual gerak, media audiovisual diam, media audio semi gerak, dan media visual gerak, media visual diam, media visual semi, media audio, dan media cetak. Pengelolaan kelas adalah upaya dari manajemen kelas. Upaya yang dilakukan guru untuk mengkondisikan kelas dengan mengoptimalkan berbagai kompetensi sumber potensi yang ada pada guru, sarana, dan lingkungan belajar di kelas, yang ditunjukkan agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang diinginkan dicapai dengan mendukung pencapaian pembelajaran yang efektif. Sini penataan lingkungan belajar. Pengorganisasian lingkungan belajar yang kondusif dan efektif merupakan garusan bagi terbangunnya proses belajar yang baik jauh sebelum proses pembelajaran dimulai. Kegiatan penataan lingkungan belajar harus sudah disiapkan. Beberapa kegiatan yang perlu disiapkan oleh guru untuk semester awal yaitu kesiapan ruang kelas, dekorasi ruang kelas, kesiapan lingkungan sekolah, identitas ruang sekolah, perangkat pendukung pembelajaran, perlengkapan layanan sekolah, jadwal piket dan pembagian tugas, serta tata letak ruang kelas. Mengorganisasi materi belajar. Agar dapat mencapai hasil yang optimal, pemilihan materi pembelajaran perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai, yang kedua relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan teknologi, ketiga realistik memiliki sumber belajar yang jelas, keempat memberi dasar pencapaian kompetensi dasar, kelima fleksibel atau mudah dimodifikasi dengan kondisi lingkungan setempat, yang keenam sistematis dan proporsional, yang ketujuh akurat khususnya pada materi yang berisi konsep dan teori harus benar dapat dipercaya. Peran dan tantangan guru pada abad 21. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sangat tergantung pada guru, karena guru merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran. Guru sebagai elemen utama pada pendidikan memiliki peran sebagai berikut, yaitu peran guru sebagai perencana pembelajaran, guru sebagai pengelola pembelajaran, guru sebagai fasilitator, dan guru sebagai evaluator. Hal-hal yang perlu dipelajari sebagai guru untuk memasuki abad 21 yaitu yang pertama, inventive thinking. Kesuksesan berkarir dapat dicapai dengan cara bekerja keras, dan umumnya orang yang sukses adalah orang yang bekerja melebihi apa yang ditugaskan kepada dirinya. Sukses juga dapat dicapai dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pekerjaan yang ditekuni. Yang kedua, digital age literasi, yaitu teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak besar dalam kehidupan manusia, khususnya di dunia pendidikan di masa depan. Guru yang tidak menguasai ilmu teknologi dan komunikasi akan semakin jauh tertinggal. Guru yang dapat berkembang di masa depan adalah guru yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi, karena banyak ilmu pengetahuan yang dapat diakses di media tersebut. Yang ketiga, effective communication. Di masa depan, dunia kerja menuntut semua kegiatan berjalan efektif, termasuk komunikasi yang berjalan secara efektif. Orang yang dapat berkomunikasi dengan efektif adalah orang yang mampu menyampaikan ide dan gagasan
secara tertulis dan lisan kepada orang lain. High productivity. Maaf, yang keempat, high productivity. Guru productivity. Maaf, saya ulangi yang keempat, high productivity. Guru yang berprestasi akan dinilai dari produktivitas karya-karyanya. Oleh sebab itu, supaya guru dapat sukses dalam berkarir, guru dituntut untuk menggunakan apa yang dipelajari untuk menghasilkan karya yang relevan dan bermutu dalam konteks kehidupan yang nyata. Selanjutnya ke bab 4. Di sini ada strategi dan teknik penerapan model pembelajaran. Berisi yang pertama yaitu strategi dan aktivitas pembelajaran. Di sini pada strategi aktivitas pembelajaran terkait dengan kurikulum 2013 mengembangkan dua modus proses pembelajaran, yaitu proses pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. Untuk yang pembelajaran langsung, proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan atau kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dan sumber belajar yang dirancang dengan silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Untuk kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Di sini pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama pembelajaran tidak langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung itu berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Selanjutnya yaitu student center learning atau biasa disebut SCL. SCL ini merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menjanjikan model belajar yang menggali motivasi intrinsik untuk membangun masyarakat yang suka dan selalu belajar. Proses pembelajaran yang tadinya berfokus pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat kepada siswa, yang diterapkan dapat mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Melalui proses pembelajaran yang keterlibatan siswa secara aktif berarti guru tidak lebih mengambil hak seorang siswa untuk belajar. Selanjutnya yaitu ada active learning. Proses kegiatan belajar yang disubjek pada siswa terlibat secara intelektual dan emosional sehingga ia betul-betul berperan dan berpartisipasi aktif dalam menekankan kegiatan belajar. Salah satunya peserta didik aktif adalah membuat kelompok. Dengan begitu, peserta didik akan terpancing untuk turut serta dalam segi kognitif, afektif maupun psikomotorik. Selanjutnya itu ada cooperative learning. Pembelajaran cooperative learning merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Setiap siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda, dan jika memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda, serta memperhatikan kesetaraan gender. Selanjutnya contextual teaching and learning. Konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, sementara siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas sedikit demi sedikit dan dari proses mengkonstruksi sendiri sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, problem based learning adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuan sendiri, menumbuhkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry.
memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Problem based learning meliputi pengajuan pertanyaan atau masalah, memusatkan pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik, kerjasama, dan menghasilkan karya serta peragaan. Selanjutnya beralih ke bab 5 di sini. Bab 5 yaitu tentang teknik pelaksanaan model pembelajaran. Yang pertama yaitu ada pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan rangkaian dan kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analisis untuk mencapai dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Prinsip-prinsip pembelajaran inquiry yaitu ada berorientasi pada pengembangan intelektual, prinsip interaksi, prinsip bertanya, prinsip belajar untuk berpikir, dan prinsip keterbukaan. Selanjutnya yaitu model pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman langsung, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubungkan dengan konsep lainnya yang telah dipahaminya. Selanjutnya itu pembelajaran ekspositori. Kegiatan pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang pendidik kepada sekelompok siswa dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Selanjutnya pembelajaran berbasis pengalaman siswa. Suatu pendekatan yang dipusatkan pada siswa yang dimulai dengan landasan pemikiran bahwa orang-orang belajar terbaik itu dari pengalaman, dan untuk pengalaman belajar yang akan benar-benar efektif harus menggunakan seluruh roda belajar. Dari pengaturan tujuan, melakukan observasi dan eksperimen, memeriksa ulang, dan perencanaan tindakan. Pada bab 6 yaitu materi tentang penilaian pada proses dan hasil belajar. Di sini terdapat pengertian dari asesmen autentik. Asesmen autentik adalah pengukuran dan yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya, teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian dalam pembelajaran dengan proses saintifik, pendekatan saintifik, dapat dilakukan dengan penilaian proses, penilaian produk, dan penilaian sikap. Penilaian dapat dilihat dari 3 aspek, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, penilaian proses atau keterampilan dilakukan melalui observasi saat siswa bekerja kelompok, bekerja individu, berdiskusi, maupun saat presentasi dengan menggunakan lembar observasi kerja. Yang kedua, penilaian produk berupa pemahaman konsep, prinsip, dan hukum dilakukan dengan tes tertulis. Yang ketiga, penilaian sikap melalui observasi saat siswa bekerja kelompok, bekerja individu, berdiskusi, maupun saat presentasi dengan menggunakan lembar observasi sikap. Contoh penilaian sebagai berikut. Untuk penilaian kompetensi sikap yaitu berisi observasi, penilaian diri sendiri, penilaian antar siswa, dan catatan guru. Untuk penilaian kompetensi pengetahuan yaitu berisi instrumen tes tertulis, instrumen tes lisan, instrumen penguatan, penugasan. Dan yang ketiga, penilaian kompetensi keterampilan. Di sini berisi tes praktik, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang penilaian berbasis kinerja. Asesmen kinerja adalah asesmen yang bertujuan untuk mengetahui seberapa baik subjek belajar telah mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan sasaran pembelajaran yang telah
ditentukan dan berfokus pada penilaian secara langsung, dalam arti langsung apa yang ditampilkan oleh peserta didik dengan mengaitkan dengan berbagai pemahaman nyata yang dihadapi oleh siswa. Tugas-tugas asesmen kinerja menuntut siswa menggunakan berbagai macam keterampilan, konsep, dan pengetahuan. Bab selanjutnya yang terakhir yaitu bab ke-7, membahas tentang cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Sejak dini, guru perlu memikirkan perilaku pembelajaran terhadap siswa, khususnya dalam menarik perhatian dan mendorong motivasi belajar siswa. Tujuannya untuk menciptakan kepedulian, ketertarikan, kesenangan, minat, gairah, dan lain-lain dalam diri siswa untuk menjelaskan proses belajarnya. Nah, perilaku pembelajaran guru yang kurang inovatif dan tidak memotivasi akan menyebabkan pembelajaran tidak menyenangkan dan membosankan, sehingga siswa tidak akan konsen dalam pembelajaran. Untuk cara memotivasi siswa yang enggan belajar yaitu dengan mengkaji dan menentukan tujuan pembelajaran atau bahan ajar, misalnya memberi tugas individual dan kelompok, eksperimen, dan lain-lainnya. Yang kedua, menentukan bahan ajar dan menciptakan suasana tanya jawab atau diskusi yang menyenangkan. Yang ketiga, memberikan tugas mencari atau membaca bahan ajar. Sumber yang relevan dicari secara individual maupun kelompok, dan mencatat hal yang kurang jelas dipecahkan secara bersama-sama. Yang ketiga, memberikan tugas dengan sumber yang relevan. Yang keempat, menentukan metode atau teknik media pembelajaran yang digunakan. Yang kelima, mengidentifikasi siswa mana yang telah menunjukkan keaktifan dan yang belum menunjukkan keaktifan. Selanjutnya yaitu tentang bentuk pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Mungkin untuk di sini dijelaskan untuk yang tradisional pembelajaran itu masih teacher center, single media, isolate work, information delivery, factual knowledge based learning, dan push. Untuk abad 21 diharapkan guru mampu menguasai student center, multimedia, collaborative work, information exchange, critical thinking and information decision making, dan pull. Selanjutnya yang terakhir yaitu materi cara menyediakan lingkungan belajar yang efektif. Di sini dalam proses pembelajaran merupakan pemberian stimulus kepada siswa agar terjadinya respon positif pada diri siswa. Untuk lingkungan yang dimaksud itu lingkungan fisik berupa ruang pembelajaran. Lingkungan ruang pembelajaran amat penting, perlu untuk dibina dan dikembangkan oleh guru, karena bukan hanya pemberian energi tetapi juga suasana hati. Lingkungan dapat meliputi suasana psikologis di sekitar kita, memberikan rangsangan yang kuat, serta meminimalisir munculnya sindrom ruang yang tidak sehat. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari bedah buku yang berjudul Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21. Di sini penulisnya adalah Bapak Dr. M. Husnan, DIPL, ED, MPD. Buku ini sangat bagus terkait dengan pembelajaran abad 21, dan di dalamnya ada berisi tentang kurikulum 2013 juga.
Dan menurut saya sangat lengkap, tentang terutama yang untuk pendidik atau guru. Di sini banyak sekali materi yang berguna terkait tadi, salah satunya yang terakhir yang dibahas tentang motivasi, meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Itu tadi pemaparan saya tentang bedah buku kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah saya manapun. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.